وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'da la haula wa la quwata illa billah. Jamaah Masjid Madinah yang kemudian senantiasa dalam naungan Allah, dalam taufik hidayah Allah, inayah riayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya senantiasa dijaga oleh Allah, terutama dari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama dari COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan sampai akhirnya COVID-19 ini diangkat oleh Allah dari muka bumi ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Madinah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah, a'azzakumullah, akramakumullah. Ada seorang sahabat Nabi yang dijuluki dengan ghusilul malaikah, dimandikan oleh malaikat. Satu-satunya sahabat Nabi yang dijuluki dengan dimandikan malaikat. Bahwa beliau dimandikan oleh malaikat memang benar, karena memang pada waktu itu beliau syahid dimandikan oleh malaikat. Beliau menikah dan singkat cerita beliau malam pertama menikah, lalu kemudian beliau kumpul dengan istrinya. Kemudian ketika menjelang pagi dibangunkan dengan suara ada seorang sahabat yang keliling rumah untuk memberikan pengumuman, bangun, mari kita jihad, mari kita penuhi panggilan Allah, penuhi panggilan Rasulullah, penuhi panggilan jihad, penuhi panggilan Islam, menegakkan kalimat Allah bersama Rasulullah, perang jihad melawan orang-orang kafir. Waktu itu alhamdulillah, meskipun malam pertama, beliau kemudian melihat istrinya, tetapi istri yang solihah langsung tanggap dengan apa yang dimaui oleh suaminya tercinta di malam pertama ini. Maka akhirnya kemudian sang istri memberikan izin, berangkatlah wahai suamiku tercinta, pintu surga sudah terbuka untuk panjenengan. Akhirnya kemudian alhamdulillah berangkat, meskipun sudah kumpul bersama istrinya tadi, tetapi beliau belum mandi junub. Pertimbangannya beliau langsung berangkat adalah ketika saya harus mandi junub, mandi janabah, mandi besar, terlalu lama untuk mendapatkan surga Allah. Akhirnya kemudian beliau berangkat, dan singkat cerita ketika beliau bergabung dengan pasukan Rasulullah melawan pasukan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya kemudian beliau gugur mendapatkan syahadah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, pada saat itu kemudian beberapa sahabat melihat bekas jasad, alhamdulillah ada basah di padang pasir. Ketika ada kena air, kelihatan sekali pasir yang bekas kena air itu. Dan akhirnya kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan jasad? Alhamdulillah, padahal tidak ada hujan, tidak ada apa. Ketika yang dipakai oleh tidur beliau, oleh jasad beliau itu ada bekas air yang sepertinya ada turun hujan, tapi kok cuma lokal saja. Akhirnya kemudian Rasulullah menyampaikan bahwa saya diberitahu malaikat Jibril alhamdulillah baru saja dimandikan oleh malaikat, karena beliau tadi ketika mendengar panggilan sahabat kita untuk jihad bersama Rasulullah, beliau menunda untuk mandi nanti saja karena terlalu lama kalau harus mandi. Dan saking responnya, saking responsif tanggapnya memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulullah dan panggilan jihad, akhirnya kemudian beliau belum sempat mandi dan akhirnya dimandikan oleh malaikat ini, mandi junub, mandi janabah, karena mati syahid tidak diwajibkan, tidak wajib untuk dimandikan. Jamaah Masjid Madinah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah sahabat Rasulullah ini, yaitu cepat tanggap memenuhi panggilan Allah, panggilan Rasulullah dan panggilan jihad. Ini menunjukkan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan cinta kepada Islam itu sendiri atau jihad di jalan Allah. Karena memang ini konsekuensinya. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada Islam, konsekuensinya adalah mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dan dicintai oleh Islam itu sendiri. Karena Allah mencintai jihad, misalnya Allah mencintai berjuang di jalan Allah, Rasulullah mencintai, maka ketika ada panggilan itu maka harus cepat tanggap. Nah, bagaimana hubungannya dengan kita? Paling tidak ketika Allah memanggil kita sholat, mari kita respon, mari kita cepat tanggap. Apapun kesibukan kita, break. Apapun kesibukan kita, berhenti untuk kita penuhi panggilan Allah. Toh sholat tidak lama.
Untuk kita paling-paling sekitar 5 sampai 10 menit, apalagi surat yang kita baca biasanya surat-surat yang pendek, surat-surat untuk bestseller, wal asr, kulhu, inna atoina. Nah, habis itu mari kita kemudian kerjakan pekerjaan kita yang sebelumnya kita tunda sementara misalnya. Yang penting kita penuhi dulu panggilan Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan cinta Allah ketika Allah memanggil kita tapi kita abaikan. Kita sering mengklaim kita cinta Allah, cinta Rasul, cinta Rasulullah, tetapi kita abaikan panggilannya. Berarti kita tidak sungguh-sungguh mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Maka jangan heran kalau kemudian Allah menurunkan peringatan, Allah menurunkan azab sebagaimana yang ada dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Ketika dunia lebih kita cintai daripada Allah, Rasulullah, dan jihad di jalan Allah, berjuang di jalan Allah, ketika kita lebih mencintai dunia daripada Islam, daripada ibadah, amal soleh, maka Allah tidak segan-segan akan menurunkan peringatan bahkan azabnya. Oleh karena itu ke depan mari kita lebih sungguh-sungguh dalam rangka untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada kemarin, dalam rangka kita lebih mencintai Allah, mencintai Rasulullah, kita penuhi perintah Allah, kita penuhi panggilan Allah, kita tinggalkan sesuatu yang dilarang dan dimurkai oleh Allah. Allah tidak suka, Rasulullah tidak suka, Islam tidak suka dengan dosa dan maksiat, maka kita tinggalkan. Itu bukti cinta kita kepada Allah, konsekuensi cinta kita kepada Allah. Mudah-mudahan di sisa usia kita, jamaah Masjid Madinah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah, kita lebih sungguh-sungguh dalam rangka mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai Islam, dan mengamalkannya dengan benar. Mencintai apa-apa, siapa-siapa yang dicintai oleh Allah, dan membenci apa atau siapa yang dibenci oleh Allah, sehingga insya Allah kalaupun Allah mencabut nyawa kita, insya Allah kita matinya husnul khatimah, dan mudah-mudahan nanti kita akan dikumpulkan di surganya. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.